Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ashfi mardal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, warhamil mustad'afin, wa damir a'da'ad-din, wa tmis 'ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada pembahasan hadis 4616. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ruwiyah, diriwayatkan karena hadisnya dhaif. Salimu, bergegaslah fi talabil ilm, di dalam mencari ilmu. Fal hadithu, maka hadis itu min shadiqin, dari orang yang jujur, khairun, lebih baik, minat dunia wa ma 'alaiha, daripada dunia dan seluruh apa yang ada di atasnya, min dhahabin wa fiddatin, berupa emas dan perak. Hadis ini meskipun dhaif tetapi isinya bagus, yaitu kita disuruh untuk bergegas mencari ilmu. Dan ini benar sesuai ayat Quran, wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah untuk mendapatkan ampunan. Mencari ilmu itu termasuk perkara yang menyebabkan mendapatkan ampunan. 17. Sa'atul adha, waktu-waktu mendapatkan gangguan. Gangguan maksudnya musibah. Yudhibna, melenyapkan. Sa'atil khataya, waktu-waktu perbuatan dosa. Jadi kalau kita mendapatkan musibah itu jangan terlalu susah. Susahnya normal saja. Kenapa? Karena bagi orang beriman, musibah itu melenyapkan dosa. Pusing kepala, ini menyebabkan dosa. Sakit gigi, ini menyebabkan dosa. Kemudian tulangnya apa? Pegel-pegel, ini menyebabkan dosa. Ini hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis yang lain. 18. Sa'atul adha fid dunya, waktu-waktu terkena gangguan di dunia, yaitu musibah. Yudhibna, melenyapkan. Sa'atil adha, waktu-waktu mendapatkan gangguan fil ukhra, di akhirat, yaitu menyelamatkan kita dari siksa akhirat. Ini juga dhaif tapi maknanya sahih. 19. Sa'atul amrad, waktu-waktu sakit. Yudhibna, melenyapkan. Sa'atil khataya, waktu-waktu berbuat dosa. Ini derajatnya didhaifkan juga oleh Albani, tapi dhaifnya dari sisi sanadnya saja. 20. Sa'atus subhati, waktunya sholat sunnah, yaitu sholat sunnah pada siang hari. Hina, ketika tazulu, tergelincir, angka bidis samai, dari tengah langit, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah langit. Wahia, dan sholat tersebut adalah sholatul mukhbitin, sholatnya orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluha, dan yang paling utamanya itu adalah fi syiddatil harri, pada waktu dahsyatnya panas. Hadis ini dhaif, tapi hadis-hadis tentang sholat zawal dan sholat duha itu sudah mencukupi kita dari hadis ini. Sholat sunnah zawal itu apa? Sholat sunnah ketika sudah tergelincir matahari. Waktu itu kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Nah, itu namanya sholat sunnah zawal. Cara pelaksanaannya gimana? 4 rakaat langsung, tidak ada tahiyat awalnya, jadi langsung lempeng 4. Sholat duha juga begitu, hadisnya banyak yang sahih. 21. Sa'atun, sesaat fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu perang. Khairun, lebih baik, min famsina hajjah, daripada 50 kali haji. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan biasanya yang gini-gini, yang dahsyat-dahsyat ini memang dhaif. 50 haji, 100 syahid, apalagi 1000, nah, biasanya dhaif. Tetapi ada juga yang sahih. Contoh yang semisal ini yang dhaif, yang baru saja saya membacanya, itu adalah man ahya
sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah rusak, dia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Dhaif juga. Bahkan yang populer itu bukan mi'atu syahid, tapi syahid, pahala 1 orang syahid, bukan 100 orang. Ilmunya hadis yang terlalu menggebu-gebu, dahsyat dalam menyampaikan, itu banyak yang dhaif. Tidak selalu dhaif, tapi salah satunya adalah ini dhaif, 150. Ini adalah apa? Tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 22, sa'atun sesaat min alimin, dari orang yang berilmu, muttaqiin, yang dia bersandar layah-layah ala firashihi, di atas tempat tidurnya, yang guru, yang dia itu melihat fi ilmihi, di dalam ilmunya, ya, mempelajari ilmu, membaca kitab dan sebagainya, itu khairun, lebih baik, min ibadatil abid, daripada ibadahnya orang ahli ibadah, sab'ina aman, selama 70 tahun. Tapi hadis ini dhaif, ya. Ini termasuk yang dahsyat, ya. Dahsyat, hati-hati, rata-rata dhaif. Ya, ada yang sahih, tapi lebih banyak yang dhaif nampaknya. Tapi sebenarnya isinya secara umum sahih, bahwasanya ilmu lebih utama daripada ibadah. Ibadah sholat itu untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Tapi kalau ilmu itu untuk orang banyak. Maka Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, saya malam hari mencatat hadis, menulis hadis, atau saya sholat tahajud? Nah, maka beliau mengatakan, kamu catat hadis. Tapi jangan salah paham, bukan berarti nyatat hadis tanpa tahajud, bukan begitu, ya. Tahajudnya tetap dilakukan, tetapi lebih dimaksimalkan untuk ilmu. Dan ini sesuai sabda Nabi, fadlul ilmi, fadilah ilmu atau kelebihan ilmu, ahabu ilayya, lebih saya sukai, min fadlil ibadah, daripada fadilah ibadah atau kelebihan ibadah. Hadis riwayat Hakim sahih. Berikutnya 23, sa'atani, ada 2 waktu, tuftahu fihi, yang dibuka pada 2 waktu tadi, abwabus samai, pintu-pintu langit, wa qallama turaddu, dan jarang ditolak, ala dahin, kepada orang yang berdoa, dan watuhu, akan doanya. Apa saja waktunya? Yang pertama, lihuduris sholati, ketika hadirnya sholat. Maksudnya hadirnya waktu sholat. Jadi di sini ada kata-kata yang terhapus, waktu sholat, nah, waktunya dihapus. Yang dimaksud ketika hadirnya waktu sholat adalah ketika dikumandangkan adzan, sebagaimana dalam hadis yang lain. Wasoffi fi sabilillah, dan ketika berbaris di jalan Allah, yaitu ketika berperang. Hadis yang semisal ini, lafalnya adalah sintani la turaddani. Ada 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ad-du'a indan nida, doa ketika adzan, wa indal ba's, dan ketika perang. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini hadis menafsirkan hadis tadi. Ketika hadir waktu sholat, apa maksudnya? Nah, maksudnya indan nida, ketika dikumandangkan adzan. Karena ketika hadir waktu sholat, para muadzin pasti mengumandangkan adzan. Berikutnya 24, safiru, safarlah kalian, tasihu, kalian akan sehat. Saya belum menemukan hadis yang sahih tentang hal seperti ini. Amal ini menyebabkan sehat, amal ini menyebabkan sehat, belum saya temukan yang sahih. Termasuk ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi apakah benar bahwasanya safar itu bisa menyebabkan sehat? Masuk akal. Karena dengan bersafar kita itu bergerak-gerak. Orang kalau mandek terus itu banyak sakitnya, Pak. Maka orang kerja di kantor duduk terus di atas meja atau di atas kursi kemudian berhadapan dengan laptop, ini kalau tidak olahraga itu mudah terkena penyakit. Kalau bergerak-gerak, maka gerak ini menyebabkan peredaran darah kita jadi lancar sehingga lebih sehat insyaallah taala. Jadi sisi makna insyaallah tidak salah. Safar menyebabkan apa? Sehat. Tapi dari sisi riwayat ini memang dhaif riwayatnya. Demikian juga berikutnya, ini juga dhaif. 25, safiru, safarlah kalian,
faedahnya dua. Satu, tasihu, kalian akan sehat. Dua, watarnam, dan kalian akan mendapatkan ghanimah. Ini juga dhaif. 26, safiru, safarlah kalian. Tasihu, kalian akan mendapatkan sehat. Waturzaku, dan kalian akan mendapatkan rezeki. Nah, tentang kata-kata ini, turzaku, kalian mendapatkan rezeki, ini semakna dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah di atas muka bumi dan makanlah dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah menjamin, kalau kamu berjalan di atas muka bumi pasti dapat rezeki. Seperti orang Jawa mengatakan, obah mama, bergerak pasti bisa makan. Kalau Imam Syafi'i, beliau punya ungkapan yang sangat indah. Ini ungkapannya, saking indahnya saya tulis. Safir tajidani wadan amman tufaribuh wa musaffa inna ladhiyal aishi fin nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsidu insana taba wa illam yajri lam yatibi. Safarlah kamu, pasti kamu mendapatkan ganti dari orang yang kamu tinggalkan. Panjenengan di Solo bisa ngaji sama Abu Zaidah, nanti safar ketemu ustadz yang lain pasti. Wa musaffa innal ladhiyal aishi fin nasabi, dan lelahlah karena nikmatnya hidup itu justru malah di dalam kelelahan. Itu ada sisi kenikmatan, jadi apa? Pengalaman untuk kita. Sesungguhnya aku melihat berhentinya air itu menyebabkan rusaknya air tadi. Kalau air mengalir maka semakin jernih, tapi kalau tidak mengalir akhirnya jadi rusak. Air sumur nggak pernah diambil, rusak. Nggak diambil, maka akan berganti yang lain. Demikian juga air di kolam tidak pernah dipakai, pasti akan rusak airnya. Tapi air sungai mengalir terus, maka semakin jernih. Demikian juga manusia tidak pernah mengalir, hanya berhenti saja, maka dia akan tidak ada tambahan pengalaman. Karena itu saya punya teori begini, anak saya pergi semakin jauh semakin senang. Seandainya anak saya kuliah di Maroko, senang saya. Kuliah di Mesir, senang. Pokoknya semakin jauh semakin senang. Nanti dapat orang sana, nikah sama orang sana di mana? Yogen, salah. Mati di sana, Yogen, masih satu bumi. Jadi sebenarnya mati dimanapun itu dekat, karena masih satu bumi. Dan kehidupan kita itu belum berhenti di dunia, nanti masih berlanjut sampai di akhirat. Sehingga seandainya kita punya anak belajar di tempat yang jauh, di Maroko misalnya, kemudian nikah di sana, akhirnya mati di sana, kita nggak bisa menghadiri jenazahnya. Atau kita mati, mereka juga susah menghadiri jenazah kita, nggak ada masalah. Karena hidup di dunia hanya sementara, nanti akan ketemu lagi insya Allah di akhirat. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan kenapa? Karena sebagian ibu-ibu itu saking cintanya kepada anaknya itu melarang anaknya pergi kemana-mana. Anak bocor, tak kewoning dindi, seneng gini wae. Kalau mau nikah dicarikan orang tempatan saja, nggak mau orang jauh. Nah, ada yang berpemikiran seperti itu. Menurut saya kalau seperti itu malah pengalamannya kurang banyak. Semakin jauh perginya, semakin banyak pengalamannya, semakin bagus, semakin jernih dari kalau air tadi. Berikutnya 25, safiru, safarlah kalian, tasihu, kalian akan sehat, wa taghnam. Ini sudah ya. Berikutnya 27, safiru, safarlah kalian, tasihu, kalian sehat, waghzu, dan peranglah, tastaghnu, kalian akan menjadi kaya karena mendapatkan ghanimah. Tapi ini juga dhaif hadisnya. Dan para ulama mengatakan rizki yang paling afdal itu adalah rizki yang didapat dari berperang. Kenapa? Karena berperang itu adalah perbuatan Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan waju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Allah letakkan rezeki saya di bawah tombak saya, alias dari hasil berperang. Makanya para ulama mengatakan rezeki yang paling bagus itu dari hasil perang, karena itulah rezekinya Nabi Muhammad SAW. Seandainya rezeki dari bertanam itu lebih utama, pasti Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai petani. Seandainya rezeki dari berdagang itu paling utama, pasti Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai
pedagang, tapi beliau tidak menjadikannya sebagai pedagang. Ini hadis riwayat Ahmad sahih. Berikutnya 28, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang merah. Safiru, safarlah kalian ma'a bersama dzawil judud, orang-orang yang memiliki kekayaan, wa dzawil maisarah, dan orang-orang yang memiliki kelonggaran rizki, kelonggaran nafkah. Ini bukan sabda Nabi ya, hadis palsu. Nah, enaknya kalau kita safar sama orang kaya, itu nanti kalau ada kekurangan dia yang nambahi. Dan ini sudah saya alami kemarin ketika umrah. Nah, ada salah satu di antara kita itu yang suka nambahi. Kenapa? Duitnya banyak. Kalau semuanya kempes kantongnya, ya sudah. Ketika duitnya habis, gak ada yang nambahi. Berikutnya 29, satil qaumi, orang yang memberikan minum kepada suatu kaum itu akhiruhum, yang paling terakhir bagi mereka. Maksudnya terakhir apa? Dijelaskan pada hadis berikutnya 30. Satil qaumi, orang yang memberikan minum kepada suatu kaum itu akhiruhum syurban, yang paling terakhir dari mereka minumnya. Seperti di pengajian ini, ada yang bagian bagi minuman, itu jangan minum dulu. Kapan minumnya? Kalau semuanya sudah dapat, semua bapak-bapak sudah kena minuman, ibu-ibu sudah kena, nah, baru panjenengan minum. Jadi dengan kata lain, orang yang bagi minuman itu dialah yang harusnya ngalah kalau minumannya kurang. Minumannya kurang satu, nah, kurang satu gara-gara kamu minum dulu. Kalau kamu tidak minum dulu nggak akan kurang, sehingga kurangnya itu ditanggung oleh yang bagi. Ini adab, tidak sampai dosa, tapi adab seperti ini. Dan Islam itu mengajarkan kita adab yang mulia. Nah, maka bagi yang bertugas di belakang, bagi minuman, nyeruputnya kalau sudah apa? Selesai bagi, baru nyeruput. Kalau untuk apa? Nyicipi aja nggak apa-apa, karena nyicipi untuk mengetahui apakah rasanya sudah cong atau belum. Berikutnya 31, Sam, ini anaknya Nabi Nuh, itu adalah Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Ha, ini juga anaknya Nabi Nuh, itu adalah Abul Habash, bapaknya orang-orang Ethiopia, kulit hitam. Wa Yafith, dan Yafith ini juga anaknya Nabi Nuh, Abu Rumi, bapaknya orang-orang Romawi. Jadi bangsa-bangsa besar di atas muka bumi ini ternyata keturunan Nabi Nuh. Orang Arab dari Sam, ya. Orang Ethiopia hitam dari Ham, kemudian orang Romawi kulit putih dari Yafith. Tapi memang hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kalau Suyuti mengatakan hasan, kalau Al-Albani mengatakan dhaif. Kita cek coba Imam Tirmidzi mengatakan apa, ya. Karena hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam Tirmidzi mengatakan hasan, ya. Hadza haditsun hasan. Dan ini kenapa derajatnya diperselisihkan oleh para ulama? Ini gara-gara riwayatnya diriwayatkan dari Hasan dari Samurah. Hasan dari Samurah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya Hasan ini ketemu sama Samurah atau tidak? Mendengar hadis dari Samurah atau tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Hasan tidak pernah mendengar hadis dari Samurah, berarti hadisnya baik karena sanadnya putus. Pendapat yang kedua, Hasan ini mendengar hadis dari Samurah, berarti hadisnya sahih. Dan Imam Tirmidzi termasuk yang meyakini Hasan mendengar dari Samurah. Makanya wajar beliau mengatakan haditsun hasan, sesuai dengan apa yang dia yakini. Pendapat yang ketiga tengah-tengah, ya. Hasan ini mendengar dari Samurah cuma 1 hadis saja, hadis tentang akikah. Berarti setiap ada Hasan dari Samurah, kalau hadisnya bukan hadis akikah, pasti dhaif. Nah, maka ada 3 pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan dhaif, pendapat pertama mengatakan sahih, pendapat ketiga mengatakan sahih kalau hadisnya hadis akikah. Nah, berarti hadis ini karena bukan hadis akikah, lebih banyak yang mendhaifkan daripada yang mensahihkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus kalau orang Jawa itu anaknya siapa? Arab tidak, Ethiopia juga tidak, Romawi juga tidak. Nah, kita ini anaknya siapa? Jawabannya disebutkan di dalam Al-Quran. Dzurriyyatan man hamalna ma'ana.
semua manusia di atas muka bumi semuanya adalah keturunan dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Karena menurut para muhaqqiqin, banjir di masa Nabi Nuh ini menenggelamkan seluruh muka bumi. Semua termasuk kebonan ini karena banjir Nabi Nuh. Sehingga orang itu tidak ada yang hidup saat itu selain orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, berarti semua manusia yang ada sekarang ini kalau bukan keturunan Nabi Nuh, maka keturunannya orang-orang yang bersama Nabi Nuh, orang-orang yang beriman. Berikutnya 32. Sahu luruskanlah, sahu samakanlah baina auladikum di antara anak-anak kalian fil atiyah dalam pemberian, itu adil. Falau kuntu, kalaulah saya ini mufaddilan, memberikan kelebihan, melebihkan ahadan seseorang, la fadaltun nisa, sungguh saya akan melebihkan para anak-anak yang wanita, karena sayangnya Nabi kepada anak-anak wanita. Tetapi karena tidak boleh melebih-lebihkan, maka Nabi dalam memberikan kepada anak-anak itu disamaratakan. Tapi hadis ini dhaif. Dan hukum berbuat adil di dalam memberi kepada anak-anak ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, hukumnya cuma sunnah. Tapi saya lebih suka pendapat yang kedua. Ulama-ulama Hambali mengatakan adil dalam memberi kepada anak hukumnya wajib. Kenapa wajib? Pertama, karena diperintahkan oleh Nabi, dan hukum perintah asalnya adalah wajib. Yang kedua, kalau tidak adil itu menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga tadi. Seperti kasusnya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa anak-anaknya Nabi Yakub berpikiran kotor untuk mencederai Nabi Yusuf? Karena mereka merasa bapaknya tidak adil kepada anak-anaknya. Apa-apa Yusuf ya, sehingga mereka merasa kurang diperhatikan oleh bapaknya alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. 33. Sibabul muslim, saling mencaci sesama muslim, itu adalah fusukun, perbuatan fasik. Wa qitaluhu, dan saling perang sesama muslim itu adalah kufrun, perbuatan kafir. Perbuatannya yang kafir, kalau pelakunya tidak kafir. Jadi pelakunya gimana? Masih muslim. Terus muslim yang baik atau tidak? Jelas tidak. Jadi tolong dibedakan antara pelaku dengan perbuatan. Perbuatannya oleh Nabi disebut kafir, kufur, tetapi pelakunya masih statusnya sebagai muslim. Makanya Ahlus Sunnah sepakat bahwa pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa besarnya. Orang sesama muslim itu dosa besar, apakah jadi kafir? Tidak. Terus kalau tidak jadi kafir, apa itu? Jadinya muslim yang fasik. Jadi muslim yang baik, bawahnya lagi muslim yang fasik, bawahnya lagi kafir. Nah, maka dia posisinya di tengah, ya. Bukan muslim yang baik, tapi juga bukan orang kafir. Apa dalilnya bahwa perang sesama muslim masih muslim? Dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok mukmin masih disebut mukmin, berarti tidak kafir. Mereka berperang, maka damaikan antara keduanya. Berikutnya digambar, sibabul muslim fusukun, mencela muslim fasik, wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim kafir, wa hurmatu malihi, dan keharaman hartanya seorang muslim, ka hurmati damihi, seperti keharaman darahnya. Jadi sebagaimana tidak boleh kita membunuh orang muslim, juga tidak boleh kita merampas hartanya orang muslim. Kita menanggung dompet, KTP-nya Islam, nah, kemudian kita langsung embat itu uangnya. Baru setelah diembat uangnya, dompetnya dikembalikan dalam keadaan kosong, dosa. Bagaimana kalau dompetnya itu KTP-nya Kristen? Tetap tidak boleh kalau orang Kristen tadi tidak memerangi kita. Apalagi tetangga kita, Pak. Kita punya tetangga kafir, dompetnya jatuh, kita lihat, wah ini tanggaku yang kafir, ada salibnya. Nah, tidak boleh kita ambil hartanya dia dalam dompet ini, kembalikan masih utuh.
Adapun kalau orang kafir yang memerangi kaum muslimin, nah silakan hartanya diembat nggak apa-apa, lehernya digerok aja boleh. Setan nyahu, nah kalau digerok lehernya silakan, nggak ada masalah. Tapi tidak semua orang Israel halal darahnya, karena orang-orang yang rakyat jelata nggak paham apa-apa nggak ikut perang, bahkan mereka tidak setuju kalau ada peperangan kepada Palestina. Berikutnya 35. Subhanallah, ucapan tasbih itu nisful mizan, separuh timbangan, maksudnya memenuhi separuh timbangan. Walhamdulillah, dan ucapan tahmid tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Berarti tasbih sama tahmid lebih utama mana? Lebih utama tahmid, karena tasbih hanya separuh, tahmid memenuhi. Dan para muhaqqiqin berpendapat bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin lebih utama daripada la ilaha illallah. Qala al-muhaqqiqun, berkata para ahli tahrif, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin afdal min la ilaha illallah. Kenapa? Liwajhain, karena dua hal. Satu, karena kata-kata Rabbul Alamin yatadamman at-tahlil at-tauhid, itu sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kan mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah itu sudah terkandung pada kata-kata Rabbil Alamin. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti kita menyampaikan dua hal, menyampaikan tahmid dan menyampaikan tauhid. Tapi kalau la ilaha illallah isinya cuma satu, tauhid saja. Ini sisi pertama ya. Sisi yang kedua, kenapa kok alhamdulillahi rabbil alamin lebih utama daripada la ilaha illallah? Ini dalilnya. Salafuna hasanah. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka pahalanya 20. Tapi siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam hati, maka dicatat 30 pahala, digugurkan 30 dosa. Jadi untuk tahlil cuma 20 dosa gugur, 20 pahala muncul. Tapi untuk yang tahmid alhamdulillahirabbil alamin maka dikasih berapa? 30. Hadisnya sahih tidak? Sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Tiyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu para muhaqqiq mengatakan begitu ya. Artinya ada perselisihan. Sebagian mengatakan bahwa lebih utama tahlil karena Nabi mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Berikutnya wallahu akbar, dan ucapan Allahu akbar itu tamla memenuhi ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Wa tuhuru, dan bersuci itu adalah nisful iman, separuh dari salat. Iman di sini maksudnya salat. Jadi nama lain dari salat adalah apa? Iman. Kenapa salat disebut iman? Karena salat itu tanda orang beriman. Orang katanya Islam tapi nggak pernah sholat, yaitu bukan orang Islam. Atau bisa dikatakan Islam fasik, bukan orang iman ya. Dia tidak punya iman tapi punyanya apa? Islam saja. Dan Islamnya Islam ya jelek, yang fasik karena tidak mau sholat. Apakah ada contoh kata-kata iman artinya sholat? Ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya sholat kalian yang dulu dilakukan menghadap Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Di awal Islam sholat tidak ke Ka'bah tapi ke arah Baitul Maqdis. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada di antara sahabat-sahabatmu sudah mati dulu sebelum mengalami sholat ke arah Ka'bah. Terus sholatnya yang ke arah Baitul Maqdis gimana? Ada pahalanya tidak? Allah turunkan ini. Allah tidak menyia-nyiakan iman, yaitu sholat kalian ke Baitul Maqdis. Ini surat Baqarah ayat 143. Itu contoh kata-kata iman bermakna apa? Sholat. Kemudian
terakhir, wasaumu, dan puasa itu adalah nisfus sabri, separuh kesabaran. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama kita. Kalau Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada juga yang mensahihkan, ada. Nih, dalam kitab Sunan Darimi, Ta'liqul Muhaqqiq isnaduhu jayyid. Muhaqqiqnya mengatakan sanadnya bagus hadis ini tadi. Jadi tidak dhaif. Kalau Syekh Albani mengatakan dhaif, ya enggak ada masalah. Tapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan sahih juga tidak masalah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Albani, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Albani. Tapi kata Imam Tirmidzi haditsun hasan, wa hasanahu at-Tirmidzi. Nah, maka ringkasnya hadis ini derajatnya apa? Mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Ini yang dapat kita pelajari ya. Saya ringkas pengajiannya seperti kemarin karena ada keperluan yang lain. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.